Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal akhir bab 3 ya. Materinya stoikiometri atau perhitungan kimia. Di dalamnya ada tentang konsep mol, ada juga tentang hidrat, reaksi pembatas, kadar juga ada ya atau persentase. Jadi banyak lah ya. Ada 20 soal pilihan berganda yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, senyawa berikut yang mengandung jumlah molekul terbanyak adalah jumlah molekul, mencarinya adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi sebenarnya kalau mau cari jumlah molekul terbanyak tinggal cari aja yang mol paling besar di antara A, B, C, D, E. Gitu ya kalau misalnya ulangan nanti soalnya pilihan berganda. Tapi kali ini saya hitung semuanya ya, satu-satu ya. Nah yang A, ini kan mol ini kan kita bisa bongkar juga kan jumlah molekulnya itu jadi mol itu adalah massa per AR atau MR ini ya, semuanya senyawa, sorry. Semuanya masanya 1 gram. Jadi 1 per, ini C itu 12, H itu 4. 1 kali 4, 4. Jadi ini 16 MR-nya. Kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini saya dapat 3,76 kali 10 pangkat 22 molekul. Dengan cara yang sama, yang B, mol itu massa per MR, berarti 1 per, nah ini kita cari lagi nih MR-nya semua nih. BR 80, 80 tambah 3, 83. 83 tambah 12, 95. Kali 6,02, 10 pangkat 23. Ini saya dapat 6,34 kali 10 pangkat 21 molekul. Yang C, sama lagi caranya. BR-nya ada 2. 1 BR 80, kalau ada 2 berarti 160. 160 tambah 14, 174 ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Saya dapat hitungannya 3,64 kali 10 pangkat 21 molekul. Yang D, jumlah molekul sama dengan 1 per. BR-nya ada 3. 1 BR 80, kalau 3 berarti 240. H1 241. Tambah 12 berarti 253 ya. Kali 6,02 10 pangkat 23. Saya dapat 2,38 kali 10 pangkat 21 molekul. Yang terakhir yang E. Ini seperberapa nih? BR-nya ada 4. 4 kali 80, 320 tambah 12 berarti jadi 332 ya. 332 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Saya dapat ini 1,81 kali 10 pangkat 21 molekul. Jadi yang paling gede itu yang A. Ya, tadi sesuai prediksi yang molnya paling besar di antara semua ini. Kita ke nomor 2, berikut ini gas yang punya volume terkecil. Nah, ini kali ini dia minta yang terkecil nih, volume tapi ya. Pada keadaan standar STP, standar temperature and pressure, berlaku mol kali 22,4 liter per mol. Jadi sama aja kayak yang A, kita bongkar dulu satu-satu. Berarti V sama dengan mol itu adalah kayak tadi ya, 1 dibagi, ini 5 gram. 5 dibagi dengan MR. H2 ya berarti 2 kan. 5 per 2 kali 22,4. Ini saya dapat 56 liter. Yang B 5 per berapa ini? C kan 12. 12 tambah 4 berarti 16 ya. Saya dapat 7 liter. Yang C H2S. S32. 32 tambah 2, 34 berarti. 5 per 34 kali 22,4. 3,29
Yang dadu V sama dengan 5 dibagi O itu 16 tapi ada 2 ya, jadi 32. Ini dapat 3,5 liter. Terakhir yang E, 5 dibagi N itu 14, 14 tambah 3, 17. Ini saya dapat 6,59 liter. Volume terkecil yang C, yang ini. Oke. Lanjut ke 3. Pada keadaan STP, diketahui volume dari 4,25 gram gas adalah 2,8 liter. Yang ditanyakan adalah massa molar relatif gas tersebut. Jadi ada volume pada keadaan STP dapat 2,8 liter. Dan ini juga ada massa 4,25 gram. Suatu gas ya. Yang ditanya itu MR-nya. Kita bongkar aja dulu volume 2,8 liter ini berapa mol. Masih ingat tadi soal nomor 2, V pada STP mol kali 22,4. V-nya dia udah dapet tuh 2,8 sama dengan N kali 22,4. Dapatlah molnya 2,8 bagi 22,4 itu 0,125 mol. Lalu ada massa, ada mol. Kita kan bisa dapat hubungannya ya. Mol, massa bagi MR. Yang ditanya ini MR, berarti MR sama dengan massa dibagi molnya. Massanya 4,25, molnya 0,125. Saya dapat nih 34. Ada nih yang E. Nomor 4, ada asam karbonat H2CO3, rumus molekulnya ini ya, H2CO3. Yang ditanya persen massa oksigen dalam senyawa tersebut. Jadi, persen massa si oksigen, cara carinya adalah berapa banyak jumlah oksigen dalam H2CO3, kalikan dengan AR dari si oksigen, bagi dengan MR zatnya, semuanya adalah H2CO3 ya. Sorry. Yang namanya persen kali 100 lah. 100%. O itu maksudnya di sini ada berapa banyak O-nya? Ada 3 kan? AR dari O itu ada 16. Nah, MR dari H2CO3 kita hitung. 2 tambah 12. O itu kan 16. 16 kali 3 itu 48 ya. Jadi ini 62. Kali 100%. Ini saya dapat 77,4%. Ada nih yang E. Tinggal masuk rumus saja ya kalau cari persen massa oksigen. Nomor 5, ada 3 kali 10 pangkat 22 molekul X2Y3 yang masanya 9 gram. X itu AR-nya 30. Y berapa? Kita bongkar dulu molekul ini sehingga jadi mol. Masih ingat soal nomor berapa tadi? Nomor 1 kalau nggak salah ya. Jumlah molekul, mol dikali. Nah, ini karena dia pakai 3 di sini, maka kita pakai aja di sini 6 kali 10 pangkat 23, jadi nggak perlu 6,02. Ya, jadi bisa seperti itu ya, kalau dia taruh 3,01 berarti kita pakai 6,02. Tergantung aja ya, walaupun sebenarnya nggak akan berubah jauh hasilnya ya. Berarti ini 3 kali 10 pangkat 22 N kali 6 kali 10 pangkat 23. Kan dapat molnya nih. 3 kali 10 pangkat 22 6 kali 10 pangkat 23. 3 per 6 itu setengah ya. Ini 22 dengan 23 per 10. Berarti 0,05 mol. Sudah dapat mol, kita cari MR-nya. Ingat, mol sama dengan massa bagi MR. Atau
MR sama dengan massa dibagi dengan molnya. Massanya 9 gram, molnya 0,05. Ini dapat 180 mR-nya. Belum selesai. MR dari X2Y3 itu sama dengan 2 kali AR dari X tambah 3 kali AR dari Y. Sesuai dengan jumlah ini ya. 180 mR-nya. Si X itu sudah dikasih tahu 2 kali 30. 3 kali AR Y. Kan 180 dengan 2 kali 30, 60. Selisihnya 120 ya. Jadi 3 kali AR Y sama dengan 120. Atau AR dari Y sama dengan 120 bagi 3. 40. Yang bravo. Nomor 6 ada sekian gram X gram FeS MR88 direaksikan dengan asam klorida HCl. Ini reaksinya ya. Ini udah setara nih, udah dikasih tahu koefisiennya ya. Pada akhir reaksi diperoleh 8 liter gas H2S. Pada keadaan tersebut 1 mol gas H2S volumenya 20 liter. Nilai X-nya berapa? Jadi kita mau bongkar dulu sebenarnya H2S itu berapa mol gitu dengan keadaan ini. Gini ya. 1 mol katanya H2S sama dengan 20 liter. Kondisinya ya. Ternyata H2S yang terbentuk cuma 8 liter. Berarti kalau 8 liter ya berarti 8 per 20 kan kali 1 mol. Ya, atau 0,4 mol. Nah, setelah kita dapat mol dari H2S, baliklah kita ke reaksinya. Saya tulis ulang. FeS tambah 2HCl menghasilkan FeCl2 plus H2S. Nah, ini yang 0,4 mol. Karena tadi dikasih tahu dalam liter, jadi kita harus konversi ke mol berdasarkan data kondisinya itu. Nah, kita ke FeS karena FeS yang dicari kan. Kalau kita lihat koefisien FeS dengan koefisien H2S itu sama-sama 1. Koefisien sama maka mol juga sama. Karena perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Jadi kita bisa katakan FeS ini adalah 0,4 mol juga. Tapi yang ditanyakan X gram. X itu kan massa ya. Ingat bahwa massa adalah mol dikali dengan MR. 0,4 MR-nya dikasih tahu tuh 88. 35,2 gram lah si FeS-nya. Yang dadu ya. Tujuh, ada pupuk urea CONH2 2 kali digunakan untuk memenuhi kebutuhan nitrogen tanaman. Suatu pupuk urea memiliki kadar nitrogen 42%. Kemurnian urea dalam pupuk tersebut adalah berapa persen? Jadi gini ya konsepnya ya. Kita punya nitrogen yang ada di dalam urea. Urea itu ada di dalam pupuk urea. Jadi ini berbeda ya, hati-hati. Nitrogennya 42%. Pupuk urea yang namanya persen udah 100% deh ya. Kita mau lihat ureanya berapa persen gitu. Ya, jadi caranya sama aja kayak menghitung persen-persen biasa ya. Jadi persen nitrogen sama dengan jumlah nitrogen kali AR dari nitrogen dibagi MR dari ini ureanya ya, CONH2 2 kali persen dari urea. Ini yang mau kita cari, persen ureanya. Persen nitrogennya itu 42%. Jumlah nitrogen di sini ada 2 ya. Dengan AR dari nitrogen itu 14. MR urea juga udah dikasih tahu 60. Tinggal dikali persen
urea. Jadi persen urea, kalau kita kali-kali silang semuanya ya, 42 kali 60 per 2 kali 14, saya dapat ini 90%. Jadi ureanya itu 90% di dalam pupuk urea kadarnya. Yang dadu. Nomor 8 ada gas propana C3H8. Salah satu gas yang digunakan dalam gas LPG. Ini reaksi pembakarannya udah setara nih, udah dikasih koefisien. Yang ditanyakan massa O2 yang dibutuhkan untuk membakar 88 gram propana. Kita cari MR dulu ya, si propana itu ya, C3H8. C itu 12, 12 kali 3, 36. H itu 1 kali 8, 8. 36 tambah 8, 44 ya. Itu MR dari C3H8. Saya tulis ulang reaksi pembakarannya. Kita cari dulu mol dari si C3H8 atau si propana ini. Mol adalah massa dibagi MR. Langsung aja ya, massanya 88, MR 44. Ini 2 mol. Yang ditanya itu O2-nya, massanya. Kita ke mol dulu ya, karena ingat perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Ini koefisien dari C3H81, koefisien dari O2 itu 5. Bisa kita bilang mol dari O2 itu adalah 5 kali lipat dari mol C3H8. Atau 5/1 kali 2. 10 mol si O2-nya. Oke. Lalu yang ditanya massa. Massa sama dengan mol kali MR. Molnya 10. Si O itu kan 16. Kalau ada 2 berarti 32. Berarti 320 gram lah si O2-nya. Ada yang dadu nih. Nomor 9, ada 10 gram logam M. Kita nggak tahu logam M itu apa. Direaksikan dengan larutan emas bromida. Ini reaksinya. 3M tambah 2AU BR3 menghasilkan 3M BR2 tambah 2AU. Jika emas atau AU yang terbentuk adalah 20 gram, AR dari AU-nya 198. Yang ditanya massa atom atau AR dari si logam M itu. Oke, jadi saya tulis ulang. 3M tambah 2AU BR3 3M BR2 2AU. Jadi kita geraknya itu dari si AU dulu. Dia dikasih tahu 20 gram. Ingat kalau ada massa langsung aja, kalau ada AR juga langsung aja dibagikan. Langsung kita cari molnya. 20 bagi 198 itu hasilnya 0,10 sekian ya. Saya ambil 0,1 mol aja. Kita pindah ke M. Ini. Ingat, koefisien si M adalah 3/2 dari koefisien AU. Atau 1/2-nya. Jadi molnya juga seperti itu. 3/2 dari 0,1. Atau ini 0,15 mol si M-nya. Yang ditanya AR-nya. Mol massa bagi AR. Berarti AR sama dengan massa bagi mol. Massa si M adalah 10 gram. Molnya 0,15. Saya dapat ini 66 gitu ya. 6666 sekian ya. Oh, ini ada langsung yang Bravo ya. Ini 66 aja. Itulah AR dari si logam M itu. Ke nomor 10 ada natrium azidah NaN3 terurai dengan persamaan reaksi 2NaN3 menghasilkan 2Na tambah 3N2. Gas N2 yang dihasilkan digunakan untuk mengisi udara pada airbag mobil.
Jika volume airbag mobil itu adalah 36 liter, massa NaN3 yang dibutuhkan pada suhu 26 derajat Celcius, tekanan 1,15 atm adalah berapa gram? Oke, jadi keadaan-keadaannya dulu lah ya. Ini V ya, V dari N2-nya 36 liter. Terus keadaannya pada suhu 26 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin dengan tambahkan 273 ya. 299 Kelvin. Kita udah ada tekanannya 1,15 atm. Dan kita butuh juga di sini R-nya ya, tetapan gasnya. Pakai 0,082 liter atmosfer mol Kelvin. Udah, jadi kita masukkan ke rumus gas ideal gitu ya. PV sama dengan nRT. Maka N sama dengan PV per RT. Masukkan angka-angkanya. Tekanannya 1,15. Volumenya 36. R-nya 0,082. T-nya 299. Saya dapat ini 1,69 mol. Ingat, ini si N2 ya, gas nitrogennya. Yang ditanya NaN3. Nah, ini lihat koefisien mereka. Jadi koefisien NaN3 adalah 2/3 dari koefisien N2-nya. Maka molnya juga sama. Mol NaN3 2/3 dari mol si N2. Nah, mol N2 tadi kita baru dapat tuh. 1,69 mol. Sekitar 1,126 mol si NaN3-nya. Yang ditanyakan bukan mol tapi massa. Mol kalikan saja dengan Mr. 1,126 kali Na23. N itu 14 tapi ada 3. 14 28 berarti jadi 42 ya. Maka ini MR-nya 65. Saya dapat nih sekitar 73 gram. Ada yang C opsinya. Lanjut nomor 11, ada suatu senyawa organik, 60% karbon, 5% hidrogen, sisanya nitrogen. MR senyawa itu adalah 80. Yang ditanya rumus molekulnya itu apa? Nah, untuk soal yang masih komposisinya dalam persen-persen seperti ini, anggap saja massa zatnya atau senyawanya adalah 100 gram. Supaya persen itu akan berubah otomatis jadi massanya. Ya, jadi 60%, 60/100 kali 100 gram jadi 60 gram gitu ya. Sehingga kita dapat nanti komposisi C, HN-nya ini 60 gram, 5 gram. Nah, N itu kan sisanya ya, berarti selisihnya dengan 135 gram. Nah, kita cari empiris dulu nih namanya, rumus empiris ya. Nah, kita nggak bandingkan massa, tapi kita bandingkan molnya. Sehingga kita bagi aja nih dengan AR dari masing-masing. C12, H1, N14. 5, 5, ini 2,5, sekitar 2,5. Jadi kalau semuanya dibagi dengan 2,5, ini kan jadi 221 kan. Karena empiris itu nggak boleh koma-koma gitu. Jadi kita dapat empirisnya adalah C-nya 2, H-nya 2, N-nya 1. Sementara yang ditanya itu rumus molekulnya, rumus realnya. Nah, rumus molekul itu bisa dilihat dari MR-nya. Jadi MR itu sama dengan ini. Si empirisnya tadi C2H2N itu kita kalikan misalnya X lah di sini. Kita mau lihat itu MR atau RM-nya nanti dengan si RE-nya berapa kali lipat. MR 80. C itu kan 12, 12 kali 2 24. H1 1 kali 2 ya 2. N-nya ada 1 berarti 14.
80 sama dengan 26 tambah 14, 40 ya. Nah, dapat X-nya sama dengan 2. Jadi, rumus molekul aslinya adalah si C2H2N itu kita kali 2. C-nya jadi 4, H-nya jadi 4, N-nya jadi 2. C4, H4, N2 yang C. Nomor 12, massa logam aluminium Al-nya yang terkandung dalam 920 gram zamrud Al2F2SiO4 adalah, kita cari dulu MR dari si zamrudnya ini ya, karena kita butuhkan ini. MR Al2F2SiO4. Al itu 27, kalau kita kali 2, 54. F itu 19, kita kali 2, 38. SI-nya 1, 28. O-nya itu 4, satunya 16. Kalau ada 4 berarti 64. Ini hasilnya adalah 184. Lalu yang ditanyakan massa si Al ya. Jadi massa si Al, berapa banyak jumlah Al dalam senyawa itu, kalikan dengan AR-nya, bagi dengan MR zat-nya, si zamrudnya, kali massa si zamrud. Masukkan angka-angkanya, Al-nya di situ kan ada 2 buah. AR dari Al itu 27. Tadi MR-nya kita udah cari ya, 184. Massa si zamrudnya adalah 920 gram. Saya dapat ini 270 gram, opsi yang A. Dalam 100 kg air laut ada 0,0001 gram air raksa. Kandungan air raksa ini dalam air laut tersebut berapa BPJ? BPJ atau bagian per juta ya. Atau biasanya familiar dengan ppm, part per miliar. Jadi BPJ itu, jadi tinggal cek aja raksanya, jumlah lah ya, atau massa boleh ya. Jumlah raksa dibagi dengan jumlah air laut. Nah, BPJ ini kita kali dengan yang 10 pangkat 6, karena J itu kan juta. Juta itu kan 10 pangkat 6 ya. Raksanya 0,0001 gram. Jadi kalau di atas gram, bawah juga gram. 100 kilo supaya jadi gram kan kita kali 1000. Di 100 tambahin aja nolnya 3. Di 100.000 gram ya. 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat 6 jadi 10 pangkat 1. Maka tinggal 0,001 gram. 1 BPJ. Yang A. Ada tabung isinya gas metana CH4. MR-nya 16 dikasih tahu ya. Tabung itu dikosongkan. Terus isi tabung diganti dengan gas oksigen O2 MR32. Suhu dan tekanan tetap. Maka yang ditanya adalah massa gas metana dibandingkan dengan massa gas oksigennya. Kebayang ya, volumenya sama karena wadahnya sama, cuma isinya aja yang diganti gitu kan. Jadi saya bandingkan aja dulu ya. Di sini kita bandingkan VV sama dengan nRT masing-masing. Nah, tadi apa-apa aja yang sama. Volume udah sama. Ternyata tekanan dan suhu juga sama. Tekanan, suhu, tekanan habis. R ini kan tetapan, jadi sama juga. Tinggal bandingkan aja N CH4 sama dengan N dari O2. Karena ini massa, lihat mol adalah massa dibagi dengan MR.
Jadi massa bagi Mr punya si CH4 sama dengan massa bagi Mr punya si O2. Oke, jadi massa CH4 per Mr CH4 kan 16. Massa O2, Mr dari O2 kan 32. Atau massa CH4, berarti kalau kita kali silang, jadi 16 per 32 ya, kali massa O2. 16 per 32 itu kan setengah. Setengah kali massa O2. Jadi massa CH4 adalah setengah dari massa oksigen atau O2. Ini yang C. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 18 gram glukosa dalam 200 ml air. Rho-nya atau massa jenisnya 1 gram per mili. Yang ditanya kemolalan, molalitas, berapa molal. Glukosa C6H12O6, saya langsung aja ya, ini udah familiar harusnya. Mr-nya 180. Oke, molalitas itu massa zat terlarut, dalam hal ini si glukosanya, bagi Mr dari si glukosanya, kali faktor 1000, bagi dengan gram atau massa air pelarutnya. Nah, airnya 200 ml, sementara yang ditanya gram. Karena rho air 1 gram per mili, 200 mili itu sama dengan 200 gram. Massa glukosanya 18 gram, Mr 180. 1000 bagi 200. 1000 bagi 200 itu 5. Ini 0,1. 0,1 kali 5. 0,5 molal. Yang C. Setelah kristal barium klorida dipanaskan, menunjukkan bahwa kristal tersebut mengandung 85,25% barium klorida. Rumus nyawa hidrat yang sesuai untuk kristal tersebut adalah, jadi yang dipanaskan itu harusnya kristal ini ya, hidrat ya, si BaCl2. Jadi gini, BaCl2 yang masih mengikat sejumlah H2O dipanaskan, pisahlah ini si BaCl2-nya dengan si air yang keluar itu, yang menguap. Sejumlah X dia ya. Kita mau cari X-nya itu berapa gitu. 100% dong awalnya. BaCl2-nya ternyata 85,25%. Berarti kan kita bisa dapat air yang keluar itu berapa jumlahnya. Selisihnya aja ya. 14,75 ya. Ingat tadi bahwa kalau kita ketemu persen-persen, anggap aja masanya 100 sehingga persen itu berubah jadi massa gram. Kenapa ya? Karena kita harus cari mol gitu. Jadi ini 85,25 kita bagi saja dengan Mr-nya. Nggak dikasih tahu ya. Ba itu 137. Cl itu 35,5. Kalau ada 2 berarti 71. 208. Air udah familiar lah ya, H2O 18 Mr-nya. Nah, ini sekitar 0,4, ini sekitar 0,8. Atau ini kan bisa kita simpelkan jadi 1:2. Ingat bahwa mol ini, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. BaCl2-nya itu koefisiennya 1, H2O koefisiennya X. Jadi 1:2 sama dengan 1:X. Berarti X sama dengan 2. Atau senyawanya adalah BaCl2, 2H2O. Yang bravo. Nomor 17, banyaknya air yang harus ditambahkan ke dalam 20 ml larutan NaOH 0,4 molar agar diperoleh larutan NaOH 0,1 molar adalah berapa mili? Yang ditanya air ya.
Ini konsepnya pengenceran ya. Kalau pengenceran itu berlaku M1V1, M2V2. Molaritas 1 atau molaritas awalnya 0,4 dengan volume 20 mili ya. NaOH akhirnya adalah 0,1, volume akhirnya V2. Tahu kan kita bisa dapat V2-nya sama dengan, jadi ini 8 per 0,1 ya. 80 ml. Ingat ini V2 itu adalah campuran dari V1 dengan V air. Sementara yang ditanya itu cuma V air. Berarti V2 kurangkan dengan V1. 80 dikurangin 20. 60 ml lah airnya. Yang dadu. 18 ada gas metana CH4 10 gram dibakar dengan 64 gram oksigen. Oksigen itu O2 ini ya. Yang mana yang menjadi reaksi pembatas? Oh, dia cuma tanya reaksi pembatasnya yang mana gitu. Ini harus tahu ya, pembakaran dari senyawa-senyawa hidrokarbon ini polanya sama, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O untuk pembakaran sempurnanya. Tinggal setarakan, C udah setara, H di kiri 4, kanan 2, kali 2. O di kanan jadi 4, O di kiri masih 2, kali 2. Setara ya. Nah, kita mulai dengan CH4. CH4 kita cari molnya, karena ada masanya 10 gram. 10 per MR-nya langsung aja ya, 12 tambah 4 ya, C12, H1 kali 4. 10 per 16. Sekitar 0,625 mol. O2-nya 64 gram. O itu kan 16, kalau ada 2, 32. Berarti 2 mol. Nah, untuk cari reaksi pembatas, bagikan mol dengan koefisien. Ya. Bagikan mol dengan koefisien, makanya tadi di awal reaksi harus setara dulu. Cari yang hasilnya terkecil. Yang terkecil itu adalah yang akan menjadi reaksi pembatas atau reaksi yang habis. Jadi CH4 tuh ini 0,625, ini kan koefisiennya 1. Berarti 0,625. Untuk O2, 2 bagi 2, berarti 1. Mana yang lebih kecil? Ini milik si CH4. Jadi CH4 adalah sebagai spesies yang menjadi reaksi pembatasnya. Yang A ya. (19) Ada pembakaran sempurna suatu senyawa hidrokarbon menghasilkan 176 gram CO2, 90 gram H2O. Rumus empiris senyawa hidrokarbon tersebut adalah, mengerjakan ini ada beberapa versi ya. Ya nggak apa-apa, senyamannya saja. Misalnya ini saya langsung aja, kan kita nggak tahu senyawanya ya. Yang pasti ada CX, HY lah, kita anggap. Dibakar dengan CO2, dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ini kita dapat 176 gram. Dan ini 90 gram. Bagikan saja dengan MR-nya. CO2 itu 44, saya langsung aja ya. Ini 4 mol. Ini 5 mol. 90 bagi 18, 5 ya. Nah, mol ini jadikan koefisien. Ini 4, ini 5. Udah, tinggal cek di sini. C di kiri, X, C di kanan 4, berarti C4. H di kiri Y, H di kanan 5 kali 2, 10. Berarti C4, H10. Yang dadu. Terakhir, soal nomor 20, ada persamaan reaksi Mg tambah HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Belum setara. 1,2 gram Mg, AR ini 24, direaksikan dengan HCl berlebih. Volume gas H2 yang dihasilkan pada keadaan STP berapa liter?
Mg tambah HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Ini tinggal setarakan, tinggal kali 2 saja, HCl-nya langsung setara kok itu ya. Mg-nya 1,2 gram. Langsung aja cari mol. 1,2 bagi 24 AR-nya. 0,05 mol. Yang ditanya H2 pindah ke sini. Karena koefisien Mg dan koefisien H2 sama, maka molnya juga sama, 0,05 mol. Tinggal cari volume V pada STP berlaku mol kali 22,4 kan? Tinggal kalikan aja 0,05 kali 22,4. 1,12 liter. Ketemu yang A. Oke, selesai ya. 20 soal pilihan berganda, pembahasan soal bab 3 stoikiometri. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam perhitungan pengucapan. Saya cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.